Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Dea Ayu Lestari dari Bimbingan dan Konseling Islam semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang berjudul perkembangan prenatal. Saya mengambil pertama dari buku Development Psychology Childhood and Adolescence, yang dimana penjelasan mengenai perkembangan prenatal mencakup fase-fase penting yang dilalui dari konsepsi hingga kelahiran, di mana di dalam buku itu juga membahas tentang perkembangan prenatal yang normal serta hal-hal yang bisa menjadi salah satu dalam perkembangan prenatal. Di sini juga ada rumusan masalah yang dimana itu yang pertama ada apa saja fase perkembangan prenatal yang dilalui individu dari konsepsi hingga kelahiran. Yang kedua ada pengaruh teratogen terhadap perkembangan janin. Yang ketiga ada bagaimana kondisi kesehatan dan lingkungan itu ibu mempengaruhi perkembangan prenatal. Dan yang keempat ada apa implikasi dari masalah prenatal terhadap perkembangan setelah melahirkan. Di sini juga ada tujuan. Yang pertama itu ada memahami tahapan perkembangan, yang kedua menyelidiki pengaruh lingkungan, yang ketiga meningkatkan kesadaran tentang resiko, yang keempat menghubungkan perkembangan prenatal dengan perkembangan anak, yang kelima menekankan pentingnya penelitian. Adapun manfaat-manfaatnya yaitu satu, pemahaman mendalam, yang kedua kesadaran tentang faktor resiko, yang ketiga tentang panduan untuk perawatan prenatal, yang keempat tentang keterkaitan antara perkembangan anak, yang kelima ada sumber untuk penelitian dan pendidikan, yang keenam ada peningkatan praktek profesional. Pembahasan yang dimana di sini perkembangan prenatal didefinisikan sebagai proses biologis dan psikologis yang terjadi dari konsepsi hingga kelahiran. Ini mencakup serangkaian perubahan yang ada dialami oleh individu saat ia berkembang dari rahim seorang ibu. Ada beberapa poin-poin yang didefinisikan di dalam perkembangan prenatal, yaitu ada fase awal kehidupan. Ada juga itu yang dimana perkembangan prenatal dimulai dengan pembuahan sel telur oleh sperma yang membentuk zigot. Yang kedua ada tahapan perkembangan, yang dimana proses ini dibagi menjadi 3 utama, yaitu zigot, embrio, dan fetus, yang masing-masing dimana dengan karakteristik perkembangan tertentu. Yang ketiga ada faktor lingkungan, yaitu faktor eksternal seperti nutrisi ibu, kesehatan ibu, dan teratogen berperan penting dalam mempengaruhi perkembangan janin. Karena nutrisi ibu dan kesehatan ibu sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin seorang ibu. Dan selanjutnya ada dasar untuk perkembangan selanjutnya, yang dimana pengalaman dan kondisi selama periode prenatal dapat memiliki dampak panjang pada kesehatan fisik, kognitif, dan emosional anak setelah lahir. Selanjutnya, dasar kesehatan dan perkembangan, yang dimana perkembangan prenatal tersebut membentuk pondasi untuk kesehatan fisik, kognitif, dan emosional anak. Ada juga dukungan untuk keluarga, yang dimana pengetahuan tentang perkembangan prenatal memberikan informasi berharga bagi orang tua dan caregiver atau membantu mereka dalam memberikan dukungan yang tepat selama kehamilan dan setelah melahirkan, karena seorang ibu itu butuh support dari keluarga, teman-teman, dan yang lain-lainnya. Tahapan perkembangan prenatal, yaitu yang tadi ada fase zigot dari umur 0 sampai 2 minggu, yang kedua ada fase embrionik 2 sampai 8 minggu, dan yang ketiga ada fase fetal 9 sampai kelahiran. Ada faktor-faktor perkembangan prenatal, yang dimana saat itu ada nutrisi ibu, yang kedua kesehatan mental dan fisik ibu, yang ketiga ada paparan terhadap zat berbahaya, dan keempat ada usia ibu. Di sini saya juga mengambil beberapa jurnal yang berkaitan dengan buku perkembangan prenatal,
yang dimana jurnal 1 itu ada perkembangan pada masa prenatal dan kelahiran. Tujuan dari penelitian itu untuk memberikan beberapa pengetahuan tentang perkembangan anak di masa sebelum kelahiran atau prenatal dan masa kelahiran. Yang dimana tujuan itu yaitu satu, menekankan pentingnya perkembangan prenatal, yang kedua dampak pada perkembangan selanjutnya, yang ketiga meningkatkan pengetahuan calon orang tua, yang dimana seharusnya dia sejatinya jika sudah mau memiliki seorang anak, dia sudah mempersiapkan bagaimana pengetahuan tentang parenting, tentang bagaimana edukasi sebagai calon orang tua. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi faktor penting gas. Hasil perkembangan prenatal tersebut ada dalam beberapa poin, yaitu satu, tahapan perkembangan, yang dimana tahapan ini dibagi menjadi 3, yaitu satu, tahapan germinal, yang kedua tahapan embrionik, yang ketiga tahapan fetal. Yang kedua ada pengaruh lingkungan dan gizi, yang ketiga ada resiko dan teratogen, yang keempat ada perkembangan sensorik dan kognitif, yang kelima adalah faktor genetik. Yang dari selanjutnya ada di jurnal 2, judulnya Pertumbuhan dan Perkembangan Emosional serta Intelektual di Masa Prenatal. Tujuan dari penelitian itu adalah mendalami perkembangan prenatal, yang kedua menyoroti pentingnya lingkungan, yang ketiga menyampaikan pengetahuan ilmiah, yang keempat menunjukkan hubungan antara fisik dan psikologis, yang kelima ada memberikan landasan teoritis. Hasil dari jurnal Pertumbuhan dan Perkembangan Emosional serta Intelektual di Masa Prenatal adalah satu, perkembangan yang pesat, dua, pengaruh lingkungan, yang ketiga tahapan perkembangan, yang keempat ada pentingnya stimulasi, yang kelima adalah keterkaitan fisik dan psikologis, yang keenam ada dasar teologis dan psikologis. Di sini juga ada jurnal yang ketiga, judulnya Perkembangan Masa Prenatal. Tujuan dari penelitian itu, yang pertama adalah mengkaji tahapan perkembangan, yang kedua menyoroti pentingnya kesehatan ibu, yang ketiga identifikasi resiko, yang keempat ada implikasi dalam layanan konseling, yang kelima ada meningkatkan kesadaran. Hasil penelitian dari jurnal tersebut ada beberapa, yaitu satu, tahapan perkembangan prenatal, yang kedua pengaruh kesehatan ibu, yang ketiga resiko yang dihadapi, yang keempat implikasi untuk konseling, dan yang kelima rekomendasi untuk perawatan. Selanjutnya ada di jurnal 4 yang berjudul Implikasi Perkembangan Prenatal Terhadap Layanan Konseling, yang dimana penulis ini bertujuan untuk mengetahui implikasi perkembangan prenatal terhadap layanan konseling dan bahaya pada periode prenatal. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak fisik dan psikologis yang dapat terjadi pada anak sejak awal perkembangan hingga masa kehamilan. Yang dimana satu, menentukan implikasi perkembangan prenatal, yang kedua mengidentifikasi bahaya pada periode prenatal, yang ketiga meningkatkan pemahaman. Hasil dari penelitian jurnal tersebut itu ada implikasi perkembangan prenatal terhadap layanan konseling, yang kedua ada identifikasi bahaya fisik dan psikologis, yang ketiga ada rekomendasi layanan konseling. Kesimpulan dari semuanya adalah perkembangan prenatal merupakan fase kritis dan psikologis yang terjadi dari konsepsi hingga kelahiran. Tahapan ini sangat penting karena membentuk dasar untuk kesehatan dan perkembangan individu di masa depan. Faktor-faktor seperti nutrisi ibu, kesehatan fisik dan mental, paparan terhadap teratogen, serta kondisi sosial dan ekonomi sangat berperan terhadap signifikan dalam proses ini. Karena faktor-faktor tersebut mempengaruhi emosi dan mental seorang ibu. Dan juga masa prenatal adalah periode yang sangat menentukan dalam perkembangan manusia, serta kesehatan fisik dan emosional ibu selama kehamilan berperan vital dalam mencegah cacat lahir dan memastikan kelahiran yang sehat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.